Halo teman-teman, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Kali ini kita akan bahas suatu emiten lagi nih teman-teman, karena beberapa waktu lalu kita udah edukasi dan sekarang kita akan coba masuk ke pembahasan emiten. Nah, jadi kali ini karena ada banyak juga request, kita akan coba bahas yang namanya saham dengan kodenya ASRI, Alam Sutra gitu. Jadi judul kita adalah prospek saham ASRI, kinerjanya membaik dan PBV-nya hanya 0,3, apakah menarik dan apa saja risiko-risikonya yang harus kita lihat, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, tapi sebelum itu saya disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi beli ataupun rekomendasi jual, bijaklah dalam mengolah informasi dan sangat terbuka untuk diskusi di kolom komentar, mana tahu kita bisa saling tukar pendapat dan tukar pikiran gitu ya, untuk kita lebih berkembang lagi di bursa saham. Oke. Jadi baru-baru ini teman-teman, PT Alam Sutra Realty atau dengan kode saham ASRI ya baru saja melaporkan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022-nya, di mana angkanya itu cukup impresif, di mana sudah kembali ke level pre-COVID. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri bahwa COVID itu kan menghantam semua emiten properti gitu ya, tak terkecuali. Jadi ada beberapa 1-2 emiten yang masih resilient dengan itu, tapi kebanyakan drop gitu pendapatannya. Jelas ya, orang pada nahan dana, tidak ada mau beli properti, tahan-tahan dulu, karena pada dasarnya properti ya kebutuhannya ya kita masih bilang masih bisa ditahan lah, apalagi untuk orang-orang yang niatnya untuk investasi. Makanya kemarin waktu COVID pada turun di 2021 itu mulai recovery, dan ternyata di 2022 ini sudah mulai kelihatan nih hasilnya, dan dimana sudah balik laba bersih ASRI itu balik dari 145 miliar ke 1,86 triliun. 1,1 triliun lah, 1,1 triliun atau naik sekitar 600%. So, ini yang menyebabkan mulai banyak perbincangan sebenarnya. Ini yang terjadi. Nah, sebenarnya ASRI ini juga udah masuk radar kita sih dari kuartal 2 2022 kemarin kan, tapi kuartal 3 dia lumayan jelek tapi sebenarnya masih oke, dan di kuartal 4 dia ibaratnya comeback stronger lagi dari kinerjanya belakangan ini. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, pendapatan ASRI ini naik 57% dari 2,8 triliun menjadi 4,5 triliun di tahun 2022. Di mana kontribusi terbesarnya dari penjualan tanah, deposito rumah dan ruko serta apartemen. Nah, nanti ini kita agak bedah sedikit di slide selanjutnya, di mana laba bersihnya melonjak menjadi 1,1 triliun dan return on equity-nya menjadi 10% kembali. Jadi 2020 itu rugi, 2021 itu di bawah 10%. Nah, di 2022 udah balik lagi di atas 10% untuk ROE-nya. Dimana kalau tim dan saya pribadi ya, rasio yang paling kita lihat jika kita mau melihat suatu perusahaan sehat atau tidak, efektif atau tidak, pertama kali ROE, dari ROE barulah kita bedah. Kalau ROE-nya udah 10%, berarti kan udah lumayan bagus nih gitu kan dari sisi nominal ROE-nya. Nah, tapi kita harus bedah lagi nih, kenapa dia bisa 10%. Nah, hal ini menyebabkan kenaikan laba ini menyebabkan si ASRI ini PE rasionya jadi 3 kali dan current price to book value-nya masih stagnan di 0,34 kali. Jadi kalau dari sisi PBV standar ya, PBV di bawah 1 atau PE rasio di bawah 10, ini udah mencapai kriterianya seperti itu. Nah, jadi sentimen positif pun langsung merespon gitu ya, terrespon di pasar. Dimana waktu laporan keuangannya itu dirilis langsung naik gitu kan, selama 3 hari ASRI ini naik lebih dari 19%. Dan kalau kita lihat dari broker summary-nya bahwa ternyata ya kenaikan ini diikuti oleh volume dan juga akumulasi dari berbagai pihak. Kita juga bisa lihat di sini ya memang normal accumulation, bukan big accumulation gitu ya. Ini kita ngambil dari datanya dari Stockbit. Dengan average value transaksi itu di 174 dari sisi buyernya. Nah, jadi buyer dan sellernya kalau kita lihat juga perbedaannya cukup banyak ya. Dimana buyernya 27 pihak dan sellernya 41. Dimana kalau yang namanya akumulasi dari pihak yang banyak itu harus berada di pihak seller kan, seperti itu. Yang mana buyer yang harus lebih sedikit kalau jika mau di-decide sebagai akumulasi. So kalau secara overall adalah secara harga dan volume dia sudah terrefleksi dari sisi sentimennya gitu kan. Oh, ternyata kinerjanya bagus, langsung naik. Nah, apakah bertahan gitu kan? Apakah bertahan dan sampai mana kebertahanannya? Nah, ini kan yang akan kita tanyakan, dan apakah ini jadi peluang atau sekedar ancaman saja, seperti itu.
Nah, inilah pertanyaan kita selanjutnya. Apakah dia masih menarik walaupun dia sudah naik berapa persen tadi? Nah, ini kita coba bedah sedikit ya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman harus tahu dulu ya, Asri ini perusahaan apa. Dia jelas perusahaan properti. Lokasi bisnisnya itu di kawasan Alam Sutera, ya namanya sendiri Alam Sutera. Berlokasi di Serpong, Tangerang. Selain itu Asri juga memiliki yang namanya portofolio di Bali. Nah, kalau teman-teman tahu Garuda Wisnu Kencana, patung yang besar sekali itu, nah itu adalah culture park-nya juga dari Asri yang mengelola seperti itu. Nah, lalu juga ini dari sisi portofolio, Asri sudah membangun 39 klaster perumahan, dan portofolio pricing Asri ini yang harus teman-teman pahami, dia itu dalam menempatkan posisinya ya, dari sisi portofolio dia cukup menengah ke atas, di mana harga-harga propertinya lebih dari 1 miliar. Bahkan 1 sampai range 1 sampai 3 miliar gitu, teman-teman. Jarang ada yang di bawah 1 miliar untuk dari sisi portofolio pricingnya. Jadi dia memang kelas menengah ke atas. Nah, di mana informasi segmen penjualan ya pada tahun 2022 itu sebagian besar pendapatannya jelas dari real estate 3,8 triliun, diikuti oleh hospitality dan prasarana 500 miliar, dan dari sisi pariwisata ada 131 miliar. Penjualan tanah meningkat pesat di 2022, sedangkan untuk rumah dan ruko mengalami penurunan. Nah, jadi dari sisi rumah dan ruko sebenarnya dia masih penurunan nih dari sisi pendapatan. Tapi yang mendongkrak tahun ini adalah penjualan tanah. Kalau dilihat dari 450 miliar jadi 1,6 triliun. Ini yang juga harus jadi pertimbangan kita, apakah memang penjualan tanahnya, ini mungkin PR buat teman-teman ya. Coba cari sebelum ke belakang, beberapa tahun ke belakang gimana penjualan segmentasi mereka, apakah memang tanah yang mendominasi atau sebenarnya rumah dan ruko. Kalau misalnya tanah yang mendominasi, otomatis ini harus seharusnya bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya rumah dan ruko yang menjadi main driver tapi ini masih turun, nah berarti hati-hati, berarti ke depannya kita harus adjust dari sisi perkiraan forecast EPS-nya gimana ke depannya. Itu mungkin PR ya, jadi nggak semua saya sampaikan di sini biar teman-teman bisa ngulik juga. Tapi itulah cara kita berpikir gimana kita mengulik laporan keuangan. Nah, baru kita lihat di sini yang menarik adalah pariwisata. Di mana pariwisata dari sisi tiket, restoran, sewa dan lain sebagainya itu meningkat drastis ya, teman-teman, dari 11 miliar jadi 131 miliar. Jadi kita bisa bilang segmen pariwisata sebenarnya sudah cukup pulih nih di tahun 2022 ini, terutama di Asri. Gitu ya. Nah, price action discount everything. Ini yang kita percaya. Walaupun kita belajar fundamental, saya juga belajar teknikal gitu kan, kita belajar keduanya dan kita menjalankan keduanya. Keduanya itu bukanlah hal yang saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi sebenarnya. Dan kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam hal itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini, kita ngambil pakai chart monthly ya, di mana sahamnya sudah naik dari 2009 sampai 2013, di mana ini era properti boom. Baru setelah era properti boom habis gitu kan, ini terjadi penurunan sampai puncaknya COVID kemarin, drop dia dan kembali rebound dan sekarang masih sideways. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apakah masih ada korelasi antara fundamental dan juga teknikal di sini? Kita lihat coba. Ini saya ngambil ROE-nya saja. Return on equity-nya aja. Kita lihat di sini 2010 sampai 2012 sampai 13 14 itu ROE-nya hampir di atas 15% semua. Hal itu terrefleksi lah, naiklah semua harga sahamnya. Gitu ya. Ketika dari 2014 ini kinerja cenderung turun. Plak kecuali di 2017 terjadi kenaikan sedikit, tapi cenderung turun trennya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di 2019-2018 sebelum COVID, nah disinilah mereka mentereng di sini 2018-2019 hingga COVID tuh anjlok, harga sahamnya turun, ini rebound, dia rebound kembali. Nah, jadi kondisi sekarang adalah di mana kondisi laporan keuangan ya antara pre-COVID dan sekarang itu sudah hampir sama, di mana ROE-nya sama-sama 10%-an. Nah, ini tadi kita balik lagi pertanyaan, apakah masih relevan antara harga dan juga kinerja? Ya masih, kalau teman-teman perhatikan di sini. Dalam jangka panjang ya, kita nggak bisa bilang sehari dua hari ya. Kalau fundamental ya, bisnis kan harus, kinerjanya kan harus berbulan-bulan harus kita evaluasi kan kayak gitu. Nggak bisa kita berharap hari ini beli bisnis, besok udah langsung cuan kan, nggak bisa seperti itu. Namanya juga beli bisnis. Makanya investasi itu dalam time frame-nya setidaknya 3 bulan lah dalam satu kuartal. Kita lihat perkembangannya dan gimana harga sahamnya. Kalau ada perbedaan di antara itu berarti itu ada peluang kan di situ satu, atau memang harus ada hati-hati. Misalnya kinerjanya buruk tapi harga sahamnya naik terus, nah itu kan berarti warning kita untuk kedepannya lebih berhati-hati. Tapi kalau harga sahamnya turun tapi kinerja naik, berarti kan itu suatu peluang bagi kita, tinggal kita analisa lebih dalam. Nah, balik lagi ke Asri, kita ngelihat di sini bahwa
oh ternyata price actionnya begini gitu kan. Dan dia sudah balik ke level pre-COVID, di mana waktu tahun 2019-2018 di mana harganya sering mejeng. Di sini, diangkat sini. Itu 2018-2019 maksud saya. Nah, sekarang harganya sudah di sini, masih di sini, sedangkan angka level kinerjanya sudah balik ke area sini. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini ada peluang atau ancaman ya seharusnya bisa di-decide sendiri. Seperti itu. Apakah masih ada upside? Ya teman-teman bisa melihat sendiri kalau kinerjanya waktu itu sering bermain di area sini dan sekarang kinerjanya udah sama tapi bermainnya di area bawah, apakah itu suatu peluang atau tidak? Seperti itu. Nah, namun tetap aja teman-teman harus pikirkan ada beberapa catatan ya di sini. Walaupun kita ngelihat sekilas bahwa oh ternyata memang ada peluang nih dari sisi upside-nya memang ada. Biasanya dia main di 300-an, sekarang masih di area 170-an kan seperti itu ya. Nah, kalau bisa balik lagi seperti ke area di 2018-2019 atau setidaknya setengahnya aja deh ke 200-an, apakah masih ada upside? Jawabannya kan untuk detik ini kan sekarang masih ada upside. Apakah bisa berlanjut? Ya peluang masih ada, seperti itu. The peluang is there, karena dia dari sisi valuasi juga masih murah. Tapi ya namanya investasi tetap aja harus ada risiko yang diperhatikan, teman-teman. Pertama, kesehatan finansialnya. Current ratio di si punya ASRI ini di bawah 1, di mana liabilitas jangka pendeknya itu lebih besar daripada aset lancarnya. So ini juga jadi warning ya, coba diperhatikan. Debt to equity ratio-nya juga di atas 0,5 walaupun masih di bawah 1 tapi termasuk yang punya hutang. Jadi dia bukan yang free hutang gitu ya. Jadi beban bunga masih menjadi isu lah, walaupun tidak terlalu besar tapi masih menjadi isu bagi ASRI untuk saat ini. Jadi debt to equity ratio-nya masih ada gitu ya. Selain itu tren profitabilitasnya masih cenderung turun. Dia belum prime banget sampai waktu property boom gitu kan. Tapi sekarang masih turun. Tapi kita lihat ke depannya apakah ada mengalami penaikan atau tidak. Tapi setidaknya kinerja sekarang memang sama seperti 2019-2018. Seperti itu. Selain itu waktu itu di tahun 2022 ASRI itu dia menargetkan marketing sales itu sekitar 3,4 triliun teman-teman. Realisasinya 3,2 triliun. Jadi ekspektasinya si manajemen tidak terpenuhi. Walaupun ya memang 3,2 triliun itu masih angka ini masih naik dibandingkan 2021. Masih naik 9%. Tapi ya target manajemen agak berubah gitu, dari 3,4 dapatnya 3,2 triliun. Ya, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah si ASRI ini kita beli atau jual? Atau ya udah biarin aja. Nah, dari berbagai macam penjelasan tadi seharusnya teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa memang dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental dia masih memberikan upside. Begitu juga risiko juga masih ada. Jadi sebaiknya teman-teman balikan lagi dari sisi trading plan ataupun investing plan teman-teman. Semoga video kali ini bisa mendapatkan gambaran. Mungkin itu aja teman-teman dari kita. Tapi kalau teman-teman yang belum bergabung di channel Telegram Wonderful ya secara gratis, boleh gabung, linknya di deskripsi karena itu kita akan ada update pasar cepat di sana gitu kan. Sehari-hari kita update di sana kalau mau dapetin update seputar saham harian. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan ataupun ada saran, ada kritik atau diskusi, boleh di kolom komentar. Itu aja mungkin kali ini, video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman.